Pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut perihal hakim dan panitera yang kembali terjaring operasi tangkap tangan KPK sudah bergabung dari gedung KPK juru bicara KPK Febri Diansyah, dan di studio juga telah bergabung pengamat hukum yang merupakan mantan hakim Kang Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, selamat malam, apa kabar? Oke, kita awali perbincangan dari Mas Febri terlebih dahulu. Mas Febri. Ya, Mbak Fitri. Ya, Mas Febri, dalam konversi yang dilakukan Wakil Ketua KPK sore tadi mengatakan ini dalam kasus ini sudah ditetapkan 3 orang tersangka, ada hakim, pemberi suap dari swasta dan juga seorang advokat. Mungkin Anda bisa menjelaskan bagaimana peran masing-masing dalam kasus ini. Ya, secara sederhana ada seorang terdakwa yang memiliki kepentingan agar dibebaskan begitu ya dari proses hukum yang sedang berjalan. Tapi dalam kasus ini diduga ada pertemuan yang terjadi antara hakim dengan hakim KYT yang kemudian jadi tersangka ini ya, dengan pihak pengacaranya, dan dijanjikan pada saat itu kalau mau bebas bayar 500 juta, kurang lebih seperti itu. Tapi pihak terdakwa belum punya uang saat itu sehingga menjanjikan harus menjual tanahnya. Nah, setelah tanahnya terjual mendapatkan uang muka barulah direalisasikan di awal Mei ini. Jadi sebenarnya perkaranya sudah diputus pada Desember 2018 lalu. Perkara dugaan pemalsuan surat terkait dengan tanah, seingat saya pada saat itu. Jadi setelah tangkap tangan dilakukan, maka tentu kami proses dan kami bahas lebih lanjut. 3 orang ini bisa ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. Jadi ada peran hakim di sini, ada peran lawyer dan stafnya, dan juga pihak terdakwa yang memiliki kepentingan agar dibebaskan dari perkara yang sedang membelitnya. Oke, dari penanganan terhadap OTT ataupun penegakan hukum terhadap hakim, apakah modus seperti ini modus baru atau sebetulnya modus yang kembali berulang, Mas Febri? Kalau dilihat dari sekitar 25 ya, ada 25 hakim sebelumnya yang diproses oleh KPK, 2 diantaranya hakim Mahkamah Konstitusi, sisanya hakim-hakim di bawah Mahkamah Agung. Memang modusnya beragam ya, tapi kasusnya keseluruhan itu adalah kasus suap. Ada suap untuk pra-peradilan, ada suap untuk putusan pengadilan tindak pidana korupsi. Jadi kasusnya kasus korupsi, tapi di sana juga ada korupsi, ada suap terhadap hakimnya. Ada juga untuk PT UN dan juga pengadilan-pengadilan yang mengurusi bidang-bidang yang lain. Jadi kasusnya semuanya suap, tapi memang ada variasi dalam hal-hal teknis yang dilakukan di lapangan. Ada hakim yang pasif, relatif pasif, perantaranya adalah panitera di sana. Di beberapa kasus kami temukan itu. Tapi dalam konteks kasus ini kami melihat diduga hakimnya cukup aktif, bahkan sampai bertemu dengan pengacara, menawarkan bahkan untuk bebas tersebut. Dan 1 bulan setelah putusan, karena terdakwa belum membayar, sempat ditagih pada pengacaranya dengan alasan oleh-oleh karena mau pindah ke Jawa, mau pindah penugasan ke Jawa dari Balikpapan. Oke, baik, kita ke Kang Asep. Ini menarik, untuk kasus ini ternyata hakimnya cukup aktif, Kang, untuk menawarkan fee ataupun menagih fee justru. Ya, mungkin kebetulan saya cukup mengenal si hakim ini ya, karena pernah sama-sama tugas di Mahkamah Agung. Jadi ketika hakim ini nagih kayak utang piutang ya, kan aneh, seorang hakim harusnya menegakkan hukum kok nagih utang, dan utangnya dari perkara. Catatan saya menarik, dan setiap perkara ini polanya sebenarnya hampir sama. Artinya ketika hakim meminta, dan umumnya melibatkan penyuapnya pasti ada oknum pengacara, penasihat hukum, dan ada pemodalnya, artinya yang mau dibebaskan tersebut. Dan ini kan berulang, dan beribu-ribu kali, mungkin saya sering katakan di Metro, tiap semester akan ada kan, terakhir Jakarta Selatan, Medan, Bandung, Semarang, Manado, dan seterusnya. Itu polanya sama, ketika hakim tertangkap tangan oleh OTT oleh KPK, selalu yang terlibat ada oknum penegak hukum lain. Yang umumnya tadi oknum penegak hukum, yaitu namanya pengacara. Artinya apa? Bagaimana sekarang seorang sama-sama penegak hukum, hakim dan pengacara, simbiosisnya yang tidak mengecewakan masyarakat. Artinya harusnya menegakkan hukum, tapi 2 oknum penegak hukum melakukan perbuatan yang sama. Ini semua karena apa coba? Karena mindset mereka tidak pernah berubah, tidak pernah memindahkan bahwa
Sekarang tuh KPK sedang rajin-rajinnya. Nah, ketika sedang rajin-rajinnya, ya nangkap penegak hukum, apalagi hakim tiap sampai ketangkap, bukannya mereka takut atau kapok, diulang pola yang sama. Nah ini Kang Asep tadi seperti dikatakan oleh Mas Febri, dikatakan ada 25 hakim yang sudah diproses oleh KPK, tapi kenapa selalu muncul kasus suap seperti ini yang menimpa hakim? Tanggapan dari Kang Asep, kita tahan dulu karena kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita kembali lanjutkan perbincangan dan kita kembali menyapa Febri Diansyah, juru bicara KPK. Mas Febri, dari 3 orang tersangka dalam kasus dugaan suap ini, apakah masih ada kemungkinan KPK meluaskan ataupun menambah jumlah tersangka? Kalau kemungkinan pengembangan itu bisa saja ya dilakukan. Pengembangan ini maksudnya bukan hanya pada orang lain atau pelaku lain, tapi juga bisa ruang lingkup perkaranya. Misalnya kalau ternyata ditemukan ada penerimaan lain begitu, maka tentu kami telusuri dan kami pelajari lebih lanjut. Tapi saat ini kami fokus dulu pada perkara pokoknya dengan 3 orang sebagai tersangka. Karena tentu KPK harus mengidentifikasi jauh lebih rinci ya, bagaimana peristiwa komunikasi sebelumnya, pertemuan-pertemuan, dan hingga dieksekusi atau direalisasikan kemarin Jumat sore gitu kan. Apalagi kemarin kami kan juga menemukan ada uang yang lainnya di dalam tas Hakim KYT yang tentu harus kami dalami juga. Selain uang 200 juta yang diduga merupakan suap terkait perkara tersebut. Artinya total barang bukti ataupun uang yang disita ini jumlahnya berapa, Mas Febri? Tadi kami total 227.500.000. Jadi memang ada nilai 1 juta yang berkurang ya dari mobil yang kami temukan yang diduga ini digunakan sebelumnya untuk beberapa pihak yang di sana makan-makan di suatu tempat begitu. Jadi dari mobil kami sita 99 juta, kemudian dari kantor pengacara ada 100 juta. Ini bagian dari yang sudah ditarik di salah satu bank oleh terdakwa. Oke, mungkin terakhir ini pandangan dari KPK melihat OTT ataupun penangkapan hakim di PN Balikpapan kali ini menambah panjang daftar hakim yang tersandung kasus suap. Dari pandangan KPK dalam penelusuran selama ini, apa yang menjadi celah hingga kemudian praktik seperti ini masih terus berulang dengan modus yang hampir serupa? Ya, memang butuh keseriusan dari instansi yang terkait ya. Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman tentu perlu sangat serius untuk melakukan perbaikan dan pencegahan di dalam. KPK siap membantu kalau memang dibutuhkan, tapi syaratnya tentu karena ini pencegahan maka kedua belah pihak harus sama-sama punya komitmen yang utuh, dan komitmen itu tidak hanya formalitas saja. Yang kedua, pengawasan juga perlu diperkuat. Pengawasan itu baik dari Badan Pengawas Mahkamah Agung ataupun dari Komisi Yudisial dan juga dari publik, sehingga ini bisa membuat pihak penegak hukum gitu, terutama hakim, menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Kalau soal gaji, saya kira sudah ada peningkatan penghasilan yang layak ya, yang diberikan negara terhadap para hakim ini. Oke, Kang Asep, sepakat dengan pendapat Mas Febri. Yang menarik dari Mas Febri ini adalah pengawasan Mahkamah Agung. Artinya gini, ketika pengawasan Bawas Mahkamah Agung bergerak, saya kasih contoh. Kemarin tuh di Bandung ya, ada perkara di Pengadilan Tipikor, Mas Febri ya. Pengadilan Tipikor ngadili koruptor yang nilai kerugiannya 1,8 triliun. Menyangkut satu bank, saya sebutlah banknya, saya nggak takut. Ya, Bank Mandiri. Dibebaskan. Ya, bayangkan. Perkara korupsi di Pengadilan Negeri Bandung dibebaskan oleh Pengadilan Tipikor oleh hakim-hakim tindak pidana korupsi. Bawas turun. Nah, sekarang sejauh mana ketika Bawas misalkan rekomendasinya bahwa hakim ini harus mendapatkan hukuman karena ada bau tidak sedap kalau dari baca putusannya. Kebetulan Mas saya lagi ditugaskan. Jadi melihat aneh, yang kata BPK misalkan bahwa ini negara ini rugi 1,8 triliun, ya, yang berhak menilai kerugian BPK sesuai undang-undang BPK ada Mahkamah Agung. Tapi oleh PN Bandung itu
tidak dianggap tuh bukti, dianggap petunjuk dan dibebaskanlah karena dengan alasan keperdataan dan sebagainya. Kan lucu. Nah, ketika Bawas melihat aroma tidak sedap, harusnya apa? Ada sinkronisasi, ada harmonisasi. Ketika kata Bawas misalkan hakimnya dalam tanda petik kemampuan teknisnya ada aroma tidak sedap, harusnya sama, hakim ini harus ditindak, harus diberhentikan. Udah untung tidak kena OTT KPK. Coba kalau sama OTT KPK lebih parah lagi kan? Karena ini ada bau tidak sedap. Artinya apa? Sekarang ketika Bawas merekomendasikan kepada Ketua Mahkamah Agung atau Ketua Budha Pengawasan harus sinkron. Ketika hakim-hakim ini sekali lagi kebetulan tidak kena OTT, harus ditindak hakim-hakim yang beginian. Terlepas itu perkara teknis ada upaya banding, ada upaya kasasi misalkan. Tapi kalau ketahuan hakim-hakim polanya seperti sekarang, kasus Cibinong yang kemarin bebaskan perkosaan. Terus kasus misalkan, kasus sekarang, kalau ini tidak ada tindakan, hakim-hakim tadi mindsetnya tidak pernah berubah. Selalu pikirannya, lagi sial aja. Toh terbukti Bandung juga bebasnya nggak ada apa-apa. Tapi MA kan mengatakan kami sudah memiliki ataupun sudah melakukan sistem pembinaan, sudah melakukan sistem pengawasan seperti itu. Tidak hanya itu, Rara. Ya. Bayangin, tidak hanya Ketua Mahkamah Agung dengan maklumat kalau anak buahnya di bawahnya bisa dipecat, bisa berhenti kan. Tapi kan faktanya sering saya katakan terbukti tiap semester, jangan-jangan semester depan ada lagi. Karena pikiran hakim-hakim tertentu yang tadi wataknya tidak pernah berubah, tidak pernah hijrah, tidak tahu diri, sudah diperiksa oleh Bawas juga tidak mau berhenti kelakuannya, ya akan terulang. Karena apa? Itu hanya tadi Febri benar katakan, akhirnya hanya komitmen, fakta integritas, hanya katakan kami tidak korupsi, faktanya Pengadilan Tipikor sendiri melakukan perbuatan. Dan ternyata beberapa kasus Pengadilan Tipikor yang kena, ya. Nah, sekarang yang lebih penting lagi, misalnya, ketika misalkan hakim-hakim ini diulang melakukan perbuatan, ya, sekarang harus ada keberanian. Tidak hanya hakim yang harus kena, termasuk panitera sekretaris pengadilan kelas 1. Bayangkan, Ra, pengadilan sekelas kampung kita berdua di Bandung, mobilnya mewah, padahal gajinya di bawah hakim. Mobil yang kita nggak punya, kebanyakan pejabat juga kalau hitungnya nggak mungkin, hakim juga ketua pengadilan tidak akan sama, tapi mobilnya berjejer, kekayaannya berjejer. Kan dari mana? Yang lebih penting, inilah LHKPN para penegak hukum, termasuk panitera sekretaris pengadilan, kalau tidak lapor ke KPK harus ada sanksi dari Mahkamah Agung. Karena sudah dicurigai. Nah, hakimnya kan tidak, untungnya tidak kena OTT, sialnya belum kena sialnya. Nah, selama panitera atau pejabat-pejabat peradilan dari mulai tingkat pertama banding kasasi tidak pernah ada saksi LHKPN, ya, laporannya tidak jelas, harus berani menindak. Kalau selama sekarang hakim aja yang disorot, ya, panitera juga disorot, karena tadi paniteranya juga ada terkena OTT walaupun belum tersangka. Baik. Itu permainan modusnya. Jadi langkah krusial kalau misalnya kita membuat skala prioritas harus mulai dari mana, Kang Asep? Ya, skala prioritas sebenarnya sih gampang, ya. Adalah suri toladan pimpinan MA. Jadi pimpinan MA tidak melakukan perbuatan-perbuatan misalkan ke daerah, tidak menuntut dijamu, tidak segala macam. Ini kan kejadian yang di bawah dari mana gajinya untuk menjamu. Nah, akhirnya yang di bawah itu mencari kan tambahan, istilahnya dana taktis. Ketika dana taktis itu nanti hubungannya ke pengana. Ya, oknum yang sering bermain di pengadilan kan, oknum pengacara. Sehingga pengacara ketika punya perkara bisa urusan gampang. Itulah transaksi. Yang kedua, yang penting, para hakim, panitera, terutama panitera kelas 1, jangan berada di tempat, harus berani mutasi, promosi ke wilayah-wilayah yang jauh. Kalau di situ udah tahu modusnya, biasanya permainannya akan terulang terus. Oke, nah kita kembali ke Mas Febri, artinya untuk kasus ini langkah selanjutnya dari KPK seperti apa? Kalau terkait penanganan perkara, pasti KPK melaksanakan tugas sesuai dengan hukum acara yang berlaku ya. Tapi saya kira menarik tadi apa yang disampaikan oleh Kang Asep ya, terkait dengan kekayaan. Kita tahu korupsi itu kan dilakukan untuk menumpuk atau mendapatkan kekayaan, sehingga itu bisa tergambar sebenarnya. Ini pemeriksa internal bisa berjalan. Jadi untuk melihat apakah kekayaan seseorang itu wajar atau tidak dibanding penghasilan yang sah. Apakah dia menjabat sebagai hakim, sebagai panitera, atau posisi-posisi yang lain. Semestinya ketika ada peta resiko dilihat dari kewajaran kekayaan di instansi manapun, khususnya instansi penegak hukum yang kita bicarakan saat ini, itu menjadi dasar bagi promosi, bagi mutasi, atau penempatan di wilayah-wilayah yang strategis. Minimal secara administratif itu bisa meminimalisir dan menekan resiko-resiko panitera ataupun hakim akhirnya menumpuk kekayaannya melalui korupsi. Bisa saja dijelaskan misalnya punya usaha, itu bisa dilakukan proses pemeriksaan secara internal. Tapi apakah itu berjalan? Nah, harapannya proses pengawasan internal itu berjalan, pengawasan eksternalnya juga bisa berjalan, dan keterbukaan pada pengawasan publik. Oke, baik. Terima kasih Mas Febri Diansyah telah bergabung bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini. Terakhir dari Kang Asep sebagai seorang mantan hakim, melihat fenomena yang terjadi selama ini, bagaimana ternyata hakim juga ikut
terseret kasus Ya, suap. saya sudah bosan-bosan mengatakan semua orang punya masa lalu, hakim punya masa lalu. Berhentilah Anda menerima sesuatu yang bukan hak Anda. Selama Anda punya pikiran pengen kaya, jangan jadi hakim. Jadi pengusaha, selesai. Kalau sekarang jadi hakim pasti berharap ingin kaya dengan cara meminta. Tunggu apa yang dikatakan komisioner KPK. Bisa tiap hari, bahkan saya berani mengatakan, kalau hakim tidak pernah merubah watak mindsetnya mereka berubah, saya yakin KPK bisa mungkin tiap jam dapat minimal di Jakarta tuh bisa tiap jam kok nangkap hakim. Saya tahu persis bagaimana permainan mereka. Kalau mereka tidak pernah merubah, tapi kalau mereka berubah, insya Allah Tuhan mengampuni tobat saudara. Oke, baik, kita harapkan memang kasus suap yang menyeret Hakim PN Balikpapan, kita harapkan sih Harapkan. akan menjadi kasus yang terakhir dan membuat efek Tapi jerah. saya yakin semester depan masih ada lagi. Oke, baik. Kang Asep dan juga Sama-sama. Mas Febri, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini.